Bab 1301. Bumi. Lebih dari 10 kapal bertanduk hitam telah tiba di atas permukaan bumi. Puan, kita berada 1000 meter dari tanah. Baiklah, beritahu semua orang untuk bersiap menanam tanda budak, kata Harlan bersemangat. Ya Tuan. Saat lusinan kapal bertanduk hitam melayang di udara dan hendak menanam tanda budak di bumi, suara David terdengar lagi dari planet Royal. Juga, mulai hari ini, setiap penanaman budak rahasia akan dilarang di Bima Sakti. Aku bisa mengabaikan tanda yang ditanam di masa lalu, tapi begitu aku menemukan tanda budak baru, aku akan memusnahkan semua keluarga. Siapapun yang terlibat, saya tidak akan menyayangkan siapapun. Harlan tercengang, dan ekspresi bersemangat di wajahnya membeku. Floyd di sebelahnya juga sama. Bukan hanya mereka, orang-orang yang bersama Harlan juga tercengang dan langsung menghentikan apa yang sedang mereka lakukan. Tanda budak dilarang di Bima Sakti. Bukankah mereka akan menanam tanda budak sekarang? Jika orang lain mengatakan ini, mereka tidak akan keberatan. Namun, orang yang mengatakan ini adalah David Liddell, penguasa Bima Sakti yang baru saja masuk ke alam abadi. Jika dia tahu, semua keluarga mereka akan musnah. Siapa yang berani menentang apa yang Guru Bima Sakti katakan dengan begitu berani? Kapal berhenti bergerak. Beberapa menit kemudian, seseorang bertanya, "Tuan, apa yang harus kami lakukan?" Harlan akhirnya sadar kembali. Dia merasa sangat bertentangan di dalam hatinya. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana aku bisa tahu? Jika dia mengikuti apa yang dikatakan David, penguasa Bima Sakti, semuanya akan hancur. Semua kerja kerasnya selama beberapa bulan terakhir akan sia-sia. Dia hanya bisa kembali ke wilayah kerajaan dengan kecewa dan terus hidup boros sambil menunggu kematian. Bagi orang lain, dia berada di puncak dunia. Namun, bagi ahli waris dan jagoan, dia bukan apa-apa dan bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sampah. Sejak dia mengetahui keberadaan bumi, Harlan berfantasi tentang kemakmuran dan mengejutkan keluarganya dan orang-orang yang dulu memandang rendah dirinya. Dia tidak sabar untuk menjadi yang terpilih di wilayah kerajaan. Bagaimana dia bisa menyerah sekarang? Ini akan lebih tidak dapat diterima daripada mengambil nyawanya sendiri. Raut wajah Harlan berangsur-angsur menjadi gila. Tempat ini berada di dekat tepi Bima Sakti dan sangat jauh dari wilayah kerajaan. Selama dia menanam tanda budaknya, membunuh semua orang di sini, dan kembali ke wilayah kerajaan seolah-olah tidak terjadi apa-apa, tidak ada yang pernah menemukan kebenarannya. Jadi bagaimana jika David adalah penguasa Bima Sakti? Bisakah dia mengetahui semua yang terjadi di Bima Sakti? Bahkan jika Harlan ditemukan, dia bisa mengatakan dia melakukan ini sebelum David mengumumkan larangan tersebut. Dengan begitu, David tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Aku akan melakukannya. Harlan tidak akan ragu untuk mengambil kesempatan ini agar hidupnya berubah. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia mungkin tidak dapat kembali lagi. Lakukan rencana awal. Tanam tanda budak. Harlan berkata dengan keras. Suaranya juga memasuki belasan kapal bertanduk hitam lainnya melalui alat komunikasi. Namun, ia mendapat tanggapan berbeda. Tuan Harlan, maaf, kami mungkin tidak dapat membantu Anda sekarang. Karena Tuan David Bima Sakti melarang menanam tanda budak, kami harus mematuhinya. Ya, Tuan Harlan, saya minta maaf. Kami akan mengembalikan uang yang Anda berikan kepada kami. Bahkan jika kami bekerja untuk uang Anda, kami tidak ingin mempertaruhkan hidup kami. Saya harus menyarankan Anda untuk menyerah juga. Tuan David berada di alam abadi dan dia sekarang adalah penguasa Bima Sakti. Dia mengendalikan Bima Sakti sekarang dan tidak ada yang berani melanggar perintahnya. Jika Anda melakukan ini, keluarga Anda akan diserahkan ke kutukan abadi. Bab 1302. Beberapa ranker stellar pemula menolak pesanan Harlan pada saat yang sama. Harlan ingin melakukan semua ini, tapi dia lupa satu hal. Yang lain tidak ingin melakukan ini dengannya. Harlan tidak membawa siapapun dari keluarga Bush. Sebaliknya, ini adalah pemburu bayaran yang dia sewa dari luar dengan banyak uang. Orang-orang ini akan bekerja demi uang, tetapi mereka tidak akan mempertaruhkan hidup mereka demi uang. Oleh karena itu, mereka langsung menolak permintaan Harlan. Mereka dapat menghasilkan uang lagi, tetapi mereka tidak dapat hidup kembali jika mereka mati. Plus, mereka tidak bisa membayangkan seberapa kuat seseorang di alam abadi. Kamu, Harlan sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara. Master Harlan, kami tidak akan menentang perintah penguasa Bima Sakti David untuk membantumu menanam tanda budak di planet ini. Namun, karena kami di sini, kami tidak dapat kembali dengan tangan kosong. Kami harus membawa sesuatu kembali bersama kami, bukankah begitu, teman-teman? Tentu saja, Tuan David hanya mengatakan kita tidak bisa menanam tanda budak, tapi dia tidak mengatakan kita tidak bisa menjarah planet asli yang masih hidup. Hehe. Orang ini tertawa aneh setelah dia mengatakan itu. Sementara itu, mata yang lain berbinar. Benar, kamu menanam tanda budak tidak akan menjadi perhatian kami. Kami hanya bisa mengembalikan uangnya.
Namun, kita dapat menjarah planet kehidupan asli ini. Planet ini cukup besar, jadi seharusnya ada cukup banyak sumber daya dan wanita cantik di sini. Kita bisa menghabiskan waktu di sini sebelum kembali. Apakah kamu tidak mematuhiku? Maaf, Tuan Harlan. Meskipun kami mau, keluarga kami akan musnah jika kami tidak mematuhi Tuan David. Kami masih ingin hidup. Aku bisa membayarmu lebih. Bagaimana dengan gaji 2 kali lipat? Tidak, aku akan memberimu 5 kali lebih banyak. Harlan masih berusaha mengubah pikiran mereka. Kita harus hidup untuk membelanjakan uang, kan? Penguasa Bima Sakti bukanlah Tuhan. Dia tidak bisa mengetahui semua yang terjadi di Bima Sakti. Kita tidak bisa bertaruh untuk ini. Harlan menyerah. Dia tahu tidak peduli apa yang dia katakan, itu tidak akan berguna. Orang-orang ini tidak mau mendengarkannya. Dia tidak cukup kuat untuk mengintimidasi orang-orang ini. Baiklah, karena kamu tidak mau, aku tidak akan memaksamu. Kamu tidak perlu mengembalikan uang itu kepadaku. Aku hanya berharap kamu bisa berpura-pura ini pernah terjadi setelah kita kembali ke wilayah kerajaan, Harlan berkata dengan semangat rendah. Jangan khawatir, Tuan Harlan. Kami akan menjaga bibir ketat setelah kami kembali ke wilayah kerajaan dan tidak akan membocorkan satu hal pun. Sekarang, apa yang harus kami lakukan dengan planet ini? Harlan adalah keturunan langsung dari keluarga Bush. Para pemburu hadiah tidak ingin menyinggung perasaannya jika memungkinkan. Bukankah kamu mengatakan bahwa karena kamu di sini, kamu harus mengembalikan beberapa barang bahkan jika kamu tidak dapat menanam tanda budak? Haha, baiklah, kami akan mendengarkan perintahmu, Tuan Harlan. Ketika Harlan dan para pemburu bayaran sedang mendiskusikan apa yang harus dilakukan terhadap bumi, Mason dan semua pusat kekuatan bumi berkumpul. Secara alami, orang terkuat di bumi saat ini, Selena, ada di antara mereka. Selain David, Selena jelas merupakan orang yang lebih berbakat di bumi. Dia adalah orang pertama yang memasuki Star Realm setelah David. Pembangkit tenaga tua lainnya di bumi seperti Mason hanya berada di sebagian Star Realm. Mereka masih membutuhkan waktu untuk memasuki Star Realm. Namun, setelah menggunakan obat genetik dan membutuhkan waktu lama untuk berkembang, ada banyak Gatranker dan Super Gatranker di bumi. Mason memimpin sementara Selena dan sebagian Star Realm lainnya mengikuti di belakang. Kemudian, datanglah Super Gatranker dan Gatranker. Namun, orang-orang ini bukan apa-apa bagi Harlan dan rakyatnya. Orang harus tahu bahwa Harlan menghabiskan banyak uang untuk mempekerjakan 4 pemburu hadiah Stellar Rank pemula untuk membantunya menanamkan tanda budaknya. Sementara itu, dia adalah seorang planet ranker. Tanpa David, Harlan, hedonis yang ditinggalkan keluarganya, dapat memusnahkan bumi sendiri. Bab 1303. Setelah semua pembangkit tenaga listrik di bumi tiba, Mason berdiri di depan dan bertanya, siapa kamu? Dari mana asalmu? Apa yang kamu lakukan di bumi? Harlan berdiri di kapal bertanduk hitam tanpa menjawab, matanya tertuju pada Selena di belakang Mason. Dia awalnya seorang wanita, dan sekarang dia melihat seorang wanita yang sebanding dengan salah satu dari 4 peri, dan Sphyremia. Bagaimana mungkin dia tidak tertarik? Di wilayah kerajaan, dia tidak memenuhi syarat untuk mendekati seorang wanita yang menjadi pusat perhatian publik, seperti peri tari. Bukan hanya dia, bahkan ahli waris tertinggi dari keluarga Bush tidak memenuhi syarat untuk melakukan ini. Mereka yang bisa menghubungi Mia setidaknya harus menjadi keturunan langsung dari 8 keluarga terkemuka atau keturunan dari beberapa pejabat di kekaisaran. Keluarganya bahkan tidak berperingkat di wilayah kerajaan. Namun, di sini, di planet yang hidup di tepi Bima Sakti, ada seorang wanita yang setingkat dengan Mia. Apakah ini kompensasinya? Jika dia bisa memilih, Harlan secara alami akan memilih untuk menanam tanda budak tanpa ragu. Dia bisa memiliki wanita sebanyak yang dia inginkan begitu dia menjadi lebih kuat. Namun, sekarang dia tidak punya pilihan, jadi dia memutuskan untuk menerima bentuk kompensasi ini. Harlan sedikit bersemangat. Perasaan marah sebagian besar telah menghilang. Dia harus mengambil wanita ini kembali sehingga dia bisa menjaganya di sisinya dan menyayanginya. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa wanita ini sebenarnya adalah orang terkuat di sini, dan kekuatan tempurnya mencapai peringkat satelit di alam bintang. Ada juga beberapa orang di Star Realm parsial di antara mereka. Planet ini memiliki bakat yang sangat tinggi. Bahkan wanita muda dan cantik seperti itu bisa mencapai peringkat satelit. Namun, mengapa lelucon besar dimainkan pada saya setelah saya menemukannya? Harlan bahkan mulai membenci Master of the Milky Way David. Kalimat terakhir David menghentikan semua harapan dia akan kembali. Tapi bukankah Floyd mengatakan ada planet ranker puncak di sini? Kenapa aku tidak melihatnya? Apakah dia bersembunyi sehingga dia bisa menyergap kita? Memang sulit jika planet ranker ingin membuat kita lengah saat bersembunyi di kegelapan. Kita harus berhati-hati. Kalian suku aborigin tidak berhak tahu siapa kami dan dari mana kami berasal. Beritahu orang terkuat di planetmu untuk datang ke sini.
Jika dia bisa mengalahkanku, kita akan pergi tanpa argumen. Jika dia tidak bisa, semua orang di planet ini harus mendengarkan saya, kata Harlan. Kamu ingin bertemu orang terkuat di planet ini? Mason bertanya. Tentu saja, suruh dia datang menemuiku. Percuma bersembunyi karena aku sudah tahu keberadaannya. Kamu mungkin harus menunggu beberapa saat untuk bertemu orang terkuat di bumi. Berapa lama? Harlan bertanya. Tidak yakin, mungkin beberapa bulan, jawab Mason. Meskipun mereka telah memberitahu David bahwa alien sedang menyerang bumi, Mason tidak tahu kapan David bisa kembali. Namun, karena David membutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk mencapai jantung Bima Sakti, dia juga harus meluangkan waktu untuk kembali. Sialan, beraninya kamu menganggapku bodoh. Kamu ingin aku menunggu beberapa bulan. Apakah kamu pikir aku idiot? Karena kamu tidak ingin dia keluar untuk mati, aku akan membunuh kalian semua terlebih dahulu. Saya tidak percaya dia akan terus bersembunyi. Setelah dia mengatakan itu, Harlan meraung, keluar. Lusinan orang terbang keluar dari kapal bertanduk hitam untuk mengelilingi Mason dan pusat kekuatan bumi lainnya. Kemudian, mereka memancarkan energi yang kuat. Ada 4 stellar ranker pemula di antara mereka, dan sisanya pada dasarnya adalah planet ranker. Harlan tidak tertarik dengan ranker satelit. Sementara itu, orang terkuat di bumi adalah Selena, seorang ranker satelit. Terlihat jelas betapa berbedanya kedua belah pihak dalam hal kekuatan. Saat para pemburu hadiah melihat Selena, mata mereka berbinar. Pria normal mana yang tidak menyukai wanita cantik? Alasan keempat peri begitu populer di wilayah kerajaan adalah karena mereka cantik. Selena bisa bersaing dengan Mia, jadi tentu saja, para pemburu bayaran sangat menginginkannya. Namun, mereka tahu bahwa karena Harlan, keturunan langsung keluarga Bush yang bejat, ada di sekitar, mereka tidak akan memiliki kesempatan bersamanya. Bab 1304. Namun, karena ada seorang wanita yang bisa bersaing dengan Dance Fairy Mia, itu berarti wanita di planet ini semuanya cantik. Mereka tidak memiliki kesempatan dengan wanita di depan mereka, tetapi mereka masih bisa mendapatkan kesempatan jika lebih banyak wanita cantik muncul. Banyak dari mereka menyeringai mesum di wajah mereka. Kemudian, Harlan juga keluar dari kapal bertanduk hitam itu. Saat dia keluar, dia mulai menatap Selena. Sementara Selena merasa jijik, dia juga merasa gugup. Dia bisa merasakan energi yang kuat dari pria itu, dan dia tahu bumi bukanlah lawannya. Dia tidak bisa melawan alien ini sama sekali. Sementara itu, Selena adalah orang terkuat di bumi selain David. Sisanya tidak memiliki kesempatan sama sekali. Apa yang kamu inginkan? Jika kamu ingin membahayakan bumi, kamu harus berpikir 2 kali. Terakhir kali, seorang pria bernama Pavan datang ke sini dan dia kehilangan nyawanya karena dia datang dengan niat jahat. Apakah kamu yakin ingin mengikuti dengan langkahnya? Tanya Mason dengan suara berat. Dia juga tahu situasi ini merugikan bumi. David tidak ada di sini dan tidak satu pun dari orang-orang yang bersamanya ini yang bisa melawan alien. Jadi, dia hanya bisa memikirkan cara lain untuk mengintimidasi alien. Oh, Tuan Pavan dari keluarga Tufin mati di tanganmu. Harlan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, dia datang ke sini untuk menanam tanda budak untuk memperbudak penduduk bumi, tetapi pada akhirnya, kami membunuhnya. Pemburu hadiah peringkat stellar pemula saling memandang. Sesuatu terasa aneh. Bukankah ini planet hidup pribumi? Mengapa Guru Pavan terlibat? Harlan pasti menyembunyikan sesuatu dari kita. Sementara itu, Harlan memandang Floyd di sebelahnya seolah dia meminta kebenaran. Floyd tampak bingung. Kematian Pavan adalah rahasia keluarga Tufin, dan dia tidak berhak mengetahuinya. Dia selalu mengira keluarga Dalarosa membunuh Pavan. Dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Katakan padaku, bagaimana kamu melakukan ini? Jangan bilang kamu semut membunuh Tuan Pavan, tanya Harlan. Tentu saja bukan kami, itu orang lain, jawab Mason. Siapa? Orang terkuat di bumi, tentu saja. Katakan padanya untuk keluar sekarang. Biarkan aku melihat apakah dia memiliki kemampuan ini. Dia tidak ada di bumi sekarang dan dia sedang dalam perjalanan kembali. Seharusnya dia membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 3 bulan jika dilihat dari jaraknya. F***, dasar kentut tua. Kamu jelas menganggapku bodoh. Terbukti, Harlan kehilangan kesabarannya. Setelah dia mengatakan itu, dia maju selangkah untuk datang ke hadapan Mason untuk melambaikan tangan padanya. Harlan yakin dengan kekuatan tempur peringkat planet pemula ketika menghadapi penduduk asli yang hanya berada di peringkat satelit. Ditambah lagi, lelaki tua di depannya ini bahkan tidak berada di peringkat satelit, jadi Harlan bisa membunuhnya hanya dengan satu pukulan. Harlan ingin membunuh lelaki tua ini untuk mengintimidasi penduduk bumi dan membuat wanita cantik itu tunduk padanya dengan patuh. Mason tidak bisa bergerak saat dia melihat planet Ranker mengayunkan tinjunya ke arahnya. Dia hanya bisa menyaksikan tinju mendekatinya dengan kecepatan kilat. Ketika dia akan menyerah dan menunggu kematian, dia didorong oleh kekuatan yang kuat.
Ledakan. Kemudian, Mason mendengar suara keras di sebelahnya yang membuat otaknya berdengung. Bab 1305. Orang yang mendorong Mason menjauh dan memblokir pukulan Harlan untuknya tidak lain adalah Selena yang berada di belakangnya. Sebagai orang terkuat di bumi selain David, Selena bertugas melindungi bumi saat David tidak ada. Oleh karena itu, dia tidak akan melihat Mason terbunuh dan tidak melakukan apa-apa. Jika tidak, bagaimana dia menjelaskan kepada David ketika dia kembali? Dia tahu dia bukan lawan Harlan, tapi dia harus melakukan sesuatu. Meski memblok serangan kasual Harlan, Selena mengalami cedera yang cukup berat. Harlan bahkan mengurangi kekuatannya pada menit terakhir setelah melihat targetnya telah berubah. Keduanya terpisah satu ranah, jadi meski Harlan tidak menggunakan kekuatan penuhnya, Selena masih tidak bisa menahan serangan biasa. Harlan mengerutkan kening dan menatap Selena yang terluka karena dia. Dia berkata, apakah kamu memiliki keinginan mati, pipi manis? Jika saya tidak mengurangi kekuatan saya sekarang, Anda akan terluka parah bahkan jika Anda tidak mati. Sayang sekali wanita cantik sepertimu mati begitu saja. Mason kembali sadar dan terbang di samping Selena dengan cepat. Nona Raja, apakah Anda baik-baik saja? Tuan Tua Stephanie, saya baik-baik saja. Aku masih bisa bertahan, jawab Selena. Satu-satunya alasan kamu bisa bertahan adalah karena aku tidak menggunakan kekuatan penuh. Jika tidak, satelit pemula sepertimu bukanlah apa-apa di depanku. Membunuhmu sama seperti membunuh semut. Aku tidak butuh belas kasihan dari alien tercela sepertimu. Selena menyeka darah dari sudut mulutnya dan membalas. Dia sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat pada Harlan. Kamu cukup bersemangat, pipi manis. Kamu tidak bisa seperti itu saat bersamaku. Pah, kamu bajingan dan pecundang. Aku, Selena King, lebih baik mati daripada kembali bersamamu. Anda harus melepaskan pikiran itu. Selena mengutuk. Ketika dia melihat bagaimana alien memandangnya, Selena tahu apa yang mereka pikirkan. Dia juga tahu betapa menariknya penampilan dan tubuhnya bagi pria. Sayangnya, pria yang membosankan itu, David, sama sekali tidak memahami hal ini, dan dia sama sekali buta terhadap kelebihannya. Jadi namamu Selena. Haha, sungguh nama yang brilian untuk wanita yang brilian. Tidak buruk. Mulai sekarang, kamu akan menjadi pelayanku. Tugas harianmu adalah melayaniku, Harlan tertawa cabul. Kamu tidak tahu malu. Selena memelototi Harlan dengan matanya yang indah. Wajahnya merah karena marah. Harlan, si cabul, meneteskan air liur setelah dia melihat itu. Mari kita bertindak sekarang, teman-teman. Tinggalkan Selena padaku dan tangkap yang lain. Jika ada yang berani melawan, Anda bisa membunuh mereka. Anda akan dapat bersantai setelah selesai di sini. Saya yakin ada banyak wanita cantik di planet ini. Kita tidak mungkin datang ke sini dengan sia-sia, kan? Teriak Harlan. Ia sudah tidak sabar untuk memiliki Selena. Bahkan jika Harlan telah tidur dengan banyak wanita menggunakan identitasnya sebagai keturunan langsung dari keluarga Bush, dia belum pernah bertemu dengan wanita setingkat Selena. Bahkan jika dia bertemu satu, dia tidak dapat memilikinya. Kali ini, dia bertemu dengan seorang wanita cantik di planet pribumi terpencil, sehingga Harlan tidak bisa mengendalikan dirinya lagi. Ya, Tuan Harlan, lusinan pemburu hadiah menunjukkan ekspresi bersemangat. Tentu saja, mereka tahu apa yang dimaksud Harlan dengan santai. Itu berarti mereka bisa mendapatkan semua kesenangan yang mereka inginkan. Meskipun mereka tidak akan mendapat kesempatan dengan Selena, yang disukai sang master, mereka mengira masih banyak wanita cantik lainnya di planet ini. Ketika mereka hendak mengambil tindakan sesuai perintah Harlan, dan Mason serta pembangkit tenaga listrik lainnya akan bertempur sampai mati, peluru kendali yang tak terhitung jumlahnya datang dari segala arah. Beberapa dari mereka menyerang kapal bertanduk hitam sementara beberapa terbang langsung ke puluhan pemburu hadiah yang berada di peringkat planet ke atas. Saat Harlan dan yang lainnya melihat peluru kendali, mereka menyeringai menghina. Orang-orang dengan peringkat terendah di antara mereka semuanya adalah planet Ranker, jadi apakah mereka akan takut dengan mainan ini? Bahkan jika mereka dipukul, itu tidak berbeda dengan gelitikan. Itu tidak akan menyakiti mereka sedikit pun. Belum lagi kapal bertanduk hitam. Rudal yang dipandu bahkan tidak akan menembus pertahanan mereka. Bum 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 bum. Ledakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar, dan pemandangan itu diselimuti asap tebal. Pada saat yang sama, banyak jet tempur bermunculan di sekitar mereka. Saat asap menghilang, puluhan kapal bertanduk hitam, Harlan, dan alien masih berdiri di sana tanpa cedera. Namun, ketika asap dari ledakan menghalangi pandangan Harlan, Mason dan pembangkit tenaga listrik lainnya melarikan diri dari lingkaran tempat puluhan alien mengepung mereka. Sekarang, kedua pihak saling berhadapan. Satu sisi terdiri dari pembangkit tenaga listrik dari bumi dengan Mason sebagai pemimpin mereka. Bab 1306. Di sisi lain adalah alien dengan Harlan sebagai pemimpin mereka. Namun, tidak peduli bagaimana orang melihatnya, perbedaan kekuatan mereka terlalu besar. Pada saat ini, beberapa orang datang. Mereka adalah Julia, Celia, dan yang lainnya.
Mereka khawatir Mason dan Selena dalam bahaya, jadi mereka datang ke sini dengan formasi jet tempur Summerland. Selena, apakah kamu terluka? Celia bertanya dengan prihatin. Para wanita lain juga menunjukkan ekspresi khawatir. Saya baik-baik saja, Celia, kamu harus membawa mereka kembali sekarang. Jangan muncul di tempat ini agar aku tidak perlu membuang energi untuk melindungi kalian semua saat kita mulai bertarung. Selena berkata dengan gugup kepada Celia. Dia tahu alien tidak datang dengan damai. Alien mungkin menerkam mereka saat melihat Celia dan wanita cantik lainnya. Sekarang, mereka tidak memiliki peluang untuk menang, jadi semua orang mungkin akan mendapat masalah. Namun, Celia tidak menderita kerugian apapun. Kalau tidak, David akan menjadi gila begitu dia kembali. Sejujurnya, Selena terlalu naif. Celia bukan satu-satunya yang penting bagi David. Semuanya sama pentingnya. David akan menjadi gila jika sesuatu terjadi pada salah satu dari mereka. Begitu seseorang di alam abadi menjadi gila, langit dan bumi akan hancur. Dia bahkan mungkin menghancurkan seluruh planet menjadi berkeping-keping. Tidak, Selena, kami ingin tinggal bersamamu. Kita juga bisa bertarung, tolak Celia. Ini jarang datang darinya. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu dengan Selena, Celia memiliki banyak pengertian tentangnya. Selena ingin menanggung ini sendiri. Hahaha, kami memiliki begitu banyak wanita cantik yang bergabung dengan kami. Bahkan jika rencana kami gagal, kami tidak datang ke sini dengan sia-sia. Harlan tertawa. Tuan Harlan, barusan kamu bilang kamu akan mengambil Selena sementara kita bisa bersenang-senang dengan yang lain, kata salah satu pemburu hadiah peringkat stellar sambil menatap cabul ke arah Celia dan yang lainnya. Ya, Tuan Harlan, Anda harus menjadi pria yang memegang kata-kata Anda. Tentu saja, saya hanya ingin Selena. Anda dapat memiliki sisanya jika Anda dapat menangkap siapapun yang Anda inginkan. Harlan tahu dia tidak bisa memiliki semua wanita untuk dirinya sendiri. Masih ada 4 pemburu hadiah peringkat stellar bersamanya. Terima kasih, Tuan Harlan. Anak-anak, bersiaplah. Anda dapat memiliki siapapun yang Anda inginkan selama Anda dapat menangkap mereka. Hahaha. Lusinan pemburu hadiah menggosok tangan mereka dan tidak bisa menunggu. Mereka memutuskan untuk menangkap seorang wanita sebelum mereka melakukan apapun. Saat ini, Sandy tiba-tiba berkata, tunggu. Dengarkan saya, kami telah memberitahu Dev dan dia akan segera kembali. Dia adalah penguasa Bima Sakti, jadi jika Anda berani melakukan apapun kepada kami, dia tidak akan mengampuni Anda saat dia kembali. Dia akan membunuh kalian semua. Adegan berisik tiba-tiba jatuh ke dalam keheningan. Kemudian, hahaha. Tawa bergema di langit. Apa yang baru saja kita dengar? Apakah gadis kecil ini memanggil Master of the Milky Way Dev? Apakah dia takut, bodoh? Meskipun mereka tidak tahu siapa orang yang baru saja menjadi penguasa Bima Sakti itu, tidak mungkin dia berasal dari bumi, sebuah planet yang berada di tepi Bima Sakti. Apakah kamu takut bodoh, gadis kecil? Ayo, biarkan ayah merawatmu dengan baik. Kamu masih perawan kan? Ayah suka gadis sepertimu. Pemburu hadiah peringkat stellar mengambil tindakan setelah dia mengatakan itu. Dia muncul di sebelah Sandy dalam sekejap mata dan mengulurkan cakarnya ke arahnya. Sandy menutup matanya karena ketakutan dan berteriak, Dev, selamatkan aku. Sisanya hanya bisa menonton. Mereka tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Kemarilah, biarkan ayah merawatmu dengan baik. Hahaha. Ketika cakarnya hanya berjarak 1 cm dari Sandy, cakar itu tiba-tiba berhenti. Kemudian, suara yang terdengar seperti berasal dari neraka masuk ke telinga semua orang. Apakah menurutmu ini lucu? Ketika Sandy mendengar suara itu, dia membuka matanya dan berteriak kaget, Dev. Bab 1307. Ketika mereka mendengar suara dari neraka ini, Selena, Celia, dan yang lainnya terlihat terkejut di wajah mereka. Mereka sangat akrab dengan suara ini. Mereka bahkan memimpikannya suara ini saat mereka tidur di malam hari. Mereka telah menunggu begitu lama hingga suara ini muncul di dunia nyata. Sementara itu, Harlan dan para alien semuanya tampak teror di wajah mereka. Ini karena mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat bergerak begitu mendengar suara itu. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, mereka tidak bisa menghindarinya. Bagaimana ini mungkin? Teknik apa ini? Kemudian, adegan yang membuat Harlan dan jiwa lainnya meninggalkan tubuh mereka muncul di depan mereka. Ruang di antara mereka mulai bergerak dan segera setelahnya, sebuah celah muncul di antara kedua belah pihak. Setelah itu, sosok tinggi keluar dari celah. Apakah ini celah luar angkasa? Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa keluar dari celah luar angkasa tanpa terluka? Kaisar Nimbus bahkan tidak bisa melakukan itu. Tunggu. Apakah ini? Apakah gadis kecil itu mengatakan yang sebenarnya? Apakah Master of the Milky Way David, yang baru saja memasuki alam abadi, dari planet ini? Tidak mungkin.
Mustahil. Meskipun Harlan dan yang lainnya memaksakan diri untuk tidak mempercayai ini, kebenaran ada di depan mereka. Mereka melihat orang ini keluar dari celah angkasa dengan mata kepala sendiri. Hanya seseorang di alam abadi yang dapat merobek kehampaan dan melakukan perjalanan ke ruang lain tanpa cedera. Tidak ada orang seperti ini yang pernah ada di Bima Sakti sebelum David mengumumkan bahwa dia masuk ke alam abadi dan menjadi penguasa Bima Sakti. Harlan ingin pingsan sekarang. Dia tidak mau menghadapi kenyataan. Pada saat ini, dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya sama sekali. Dia bahkan tidak bisa bunuh diri, apalagi pingsan. Ketika David berjalan keluar dari terowongan luar angkasa, dia melihat sekeliling dan melihat Celia dan yang lainnya diam. Bagus. Mereka tidak kehilangan anggota tubuh dan semua orang masih di sana, jadi dia akhirnya menghela nafas lega di dalam hatinya. Itu akan baik-baik saja selama semua orang baik-baik saja. Semuanya bisa didiskusikan jika itu masalahnya. David takut sesuatu yang buruk terjadi pada orang-orang yang dia sayangi. Jika itu terjadi, dia akan menjadi gila. Apa gunanya berada di alam abadi jika dia tidak bisa melindungi orang yang paling penting baginya? Namun, di saat yang sama, David melihat noda darah di sudut mulut Selena. Dia dengan cepat mendatanginya dan bertanya, apakah kamu terluka? Saya baik-baik saja, itu hanya luka kecil, jawab Selena sambil tersenyum. Dia senang bahwa David begitu peduli padanya saat dia muncul. Siapa yang melakukan ini? David bertanya dengan wajah gelap. David, aku baik-baik saja. Aku bertanya padamu siapa yang melakukan ini. Selena menatap David yang memiliki ekspresi gelap dan serius di wajahnya. Kemudian, dia tersenyum penuh pengertian dan mengulurkan jari untuk menunjuk Harlan di kejauhan, dia. Saat ini, Selena merasa meski terluka parah, itu akan sia-sia. David melihat ke arah yang ditunjuk Selena, dan hati Harlan tenggelam. Bab 1308. Harlan ingin mengatakan sesuatu atau memohon belas kasihan. Namun, dia menyadari dia tidak bisa berbicara dan hanya bisa menunjukkan teror di matanya. Saya mempertaruhkan hidup saya untuk melindungi Bima Sakti dari invasi asing, tetapi Anda bajingan memiliki nyali untuk datang ke tanah air saya untuk mencoba menyerang keluarga saya. Siapa yang memberimu keberanian untuk melakukannya? Apakah Anda ingin bertanya apakah Nimbus berani melakukan ini? Saat alien mendengarkan pidato tenang David, bahkan jika mereka tidak dapat berbicara, mereka menunjukkan teror melalui mata mereka yang datang dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Menilai dari apa yang David lakukan dan katakan, mereka tidak ragu bahwa mereka telah menyinggung penguasa Bima Sakti yang baru. Keberuntungan macam apa ini? Ada jutaan planet hidup di Bima Sakti dan kami pergi ke tanah air penguasa Bima Sakti. Orang-orang ini mengutuk Harlan jutaan kali di dalam hati mereka. Apakah mereka akan datang ke sini jika bukan karena Harlan? Sementara itu, Harlan mengutuk Floyd. Dia bahkan mengutuk nenek moyang Floyd. Adapun Floyd, dia masih belum bisa sadar kembali. Orang macam apa yang disinggung oleh Tuan Pavan dari keluarga Tufin? Mungkin penguasa Bima Sakti yang baru ini bertanggung jawab atas pemusnahan keluarga Tufin, dan keluarga Dalla Rosa hanya ada di sana secara kebetulan. David memandang semua orang di tempat kejadian dan melanjutkan, saya tidak peduli siapa Anda dan saya tidak ingin bertanya siapa penatua Anda. Anda tidak perlu menyebutkannya untuk menakut-nakuti saya. Akulah yang memiliki hak tertinggi untuk berbicara di Bima Sakti. Sekarang, sebagai penguasa Bima Sakti, saya menghukum mati Anda. Setelah dia mengatakan itu, dengan ngeri mereka, Harlan dan Stellar Ranker yang meraih tangannya ke arah Sandy menyadari tangan mereka menghilang secara bertahap. Mulai dari jari ke telapak tangan, lalu ke lengan. Tekanan mental yang sangat besar dari rasa sakit yang hebat di tubuh mereka dan melihat bagian tubuh mereka menghilang perlahan menyebabkan mereka mencapai ambang gangguan mental. Setelah lengan mereka menghilang, kaki mereka juga mulai menghilang. Kemudian, tubuh mereka perlahan menghilang. Ketika hanya kepala mereka yang tersisa, mereka masih hidup. Semua orang masih bisa melihat kepala dan mata mereka yang berjuang menjadi merah darah karena ketakutan. Hanya dalam 10 detik, keduanya menghilang tanpa jejak atau suara. Bahkan tidak ada setitik debu pun yang tersisa. Pemburu hadiah lainnya dari wilayah kerajaan merasakan kulit kepala mereka mati rasa saat melihat ini. Yang lebih lemah tidak bisa menangani tekanan sebesar itu, dan mereka mulai hancur dan berhalusinasi. Bagi David, Harlan dan pemburu hadiah peringkat stellar hanyalah semut. Namun, mereka cukup berani. Salah satu dari mereka berani menyakiti Selena dan yang lainnya berani menyerang Sandy. Meskipun kedua wanita itu tidak memiliki hubungan yang substansial dengan David, mereka memiliki posisi yang cukup tinggi di hati David dan merupakan kelemahan David. Pada saat itu, Sandy berlari ke pelukan David dan berteriak kegirangan, "Dev, saya tahu Anda akan menyelamatkan saya." David membelai kepala Sandy dan berkata memuja, "Tentu saja, aku akan membunuh siapa saja yang berani menggertakmu." "Yai, terima kasih, Dev." Sandy menciumi dada David. Mungkin sejak dia masih muda dan biji mata keluarga Luther, dia telah dilindungi dengan baik oleh keluarganya, jadi dia sangat polos.
Ketika seseorang baru saja mencoba menyerangnya, Sandy tidak takut sama sekali. Dia percaya bahwa David akan kembali pada waktunya untuk menyelamatkan mereka. Sekarang, dia terbukti benar. David kembali pada saat yang paling kritis. Baiklah sekarang, sudah lama sejak aku melihatmu. Kamu sudah dewasa, Sandy. Sandy melepaskan David dengan enggan dan berdiri di satu sisi dengan wajah memerah. Bahkan jika dia ingin tetap berada dalam pelukan hangat dan aman ini, dia tahu David bukan miliknya sendiri. Namun, Sandy tidak pernah berpikir untuk mendominasi David. Dia akan senang mendapatkan sudut kecil dirinya untuk dirinya sendiri. Bab 1309. Setelah Sandy melepaskan pelukan David, David berjalan ke arah Celia dan yang lainnya sebelum berkata sedikit meminta maaf, maaf aku terlambat. Aku juga minta maaf karena membuatmu khawatir. Celia, Pearl, Julia, dan Amelia semua menggelengkan kepala, artinya mereka tidak menyalahkan David. Kemudian, mereka berbaris untuk memeluk David satu persatu seolah-olah mereka telah berdiskusi sebelumnya. David tidak menolak mereka, jadi dia hanya bisa membiarkan mereka memeluknya sebentar secara pasif. Yang pertama adalah Mutiara. Nona Pearl, David menyapanya. Mutiara tidak mengatakan apa-apa, dia bersandar pada David dan mendengarkan detak jantungnya dalam diam. Dia tahu dia tidak punya banyak waktu, jadi dia hanya ingin bersandar padanya untuk sementara waktu. Adik-adiknya masih menunggu. Kemudian, Selena, Julia, dan Amelia. Akhirnya, giliran Celia. David tidak pasif seperti dia dengan yang lain ketika giliran Celia. Ini adalah pacar resminya, dan dia adalah satu-satunya wanita yang memiliki hubungan seksual yang substansial dengannya. Kali ini, David berjalan ke arah Celia sendiri dan menariknya ke dalam pelukannya. Dia berbisik, maaf membuatmu menunggu begitu lama. Celia membenamkan kepalanya di dada David dan menghirup aroma yang sudah dikenalnya. Dia bergumam, aku akan bahagia selama kamu kembali, David. Aku akan selalu menunggumu. Setelah dia mengatakan itu, Celia teringat sesuatu. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan bertanya kepada David, kamu bilang kamu akan membawa kami bersamamu kali ini untuk melihat dunia luar. Apakah ini benar? Ya tentu saja, saya akan melakukan apapun yang saya janjikan kepada Anda, dan saya tidak akan mengingkari kata-kata saya, kata David sambil tersenyum. Terima kasih, Daud. Celia terus membenamkan wajahnya ke dada David. David menggendong Celia seperti ini, dan tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang membuat suara yang mengganggu mereka. Para pemburu hadiah dari wilayah kerajaan masih sangat ketakutan. Mereka masih bertanya-tanya bagaimana cara mendapatkan pengampunan dari penguasa alam semesta agar mereka dapat terus hidup. Membunuh seseorang di tempat lebih baik daripada membiarkan mereka tetap hidup untuk menyaksikan kematian mereka secara bertahap mendekat. Yang terakhir akan lebih menyiksa. Pearl dan yang lainnya memperhatikan keduanya dalam pelukan. Mereka akan berbohong jika mereka mengatakan mereka tidak iri. Sementara mereka merasa iri, mereka juga senang. Menurut logika, siapapun akan merasa kesal melihat pria yang disukainya memeluk wanita lain di depannya. Mungkin mereka bahkan membenci wanita itu. Namun, para wanita itu sama sekali tidak membenci Celia. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu bersama, mereka menyadari bahwa pria tidak hanya menyukai Celia, bahkan wanita juga menyukainya. Kadang-kadang, mereka bahkan bercanda bahwa jika mereka laki-laki, mereka akan jatuh cinta pada seseorang seperti Celia. Celia dan David berpisah setelah beberapa lama. David memandangi mason dan pembangkit tenaga listrik lainnya dan berkata, Tuan Tua Stephanie, semuanya, terima kasih atas apa yang telah Anda lakukan selama saya tidak berada di bumi. Apa yang kamu bicarakan, David? Bumi bukan hanya rumah Anda, tetapi juga rumah kita. Adalah tugas kita untuk melindungi bumi, jawab mason. Ya, Tuan David, Tuan Tua Stephanie benar. Kami hanya melindungi rumah kami, jadi Anda tidak perlu berterima kasih kepada kami. Sebaliknya, kami harus berterima kasih. Jika bukan karena Anda, bumi akan lenyap. David, kamu adalah kebanggaan semua penduduk bumi. Siapa yang mengira penguasa Bima Sakti akan datang dari planet kecil yang hidup di tepi Bima Sakti? Semua orang menunjukkan senyuman setelah krisis bumi diselesaikan. Sekarang, mereka semua datang untuk memuji David. Namun, mereka tidak salah. David memang kebanggaan semua penduduk bumi. Setelah mereka berbasa-basi, David berbalik untuk melihat salah satu ranker stellar dan bertanya, katakan padaku, bagaimana kamu menemukan tempat ini, dan siapa yang menginstruksikanmu? Ketika David mengajukan pertanyaan itu, peringkat stellar memperhatikan bahwa dia dapat berbicara lagi. Karena itu, dia dengan cepat menjawab, Tuan Bima Sakti, kami adalah pemburu bayaran dari wilayah kerajaan yang disewa oleh Harlan Bus, keturunan langsung dari keluarga Bus. Kami awalnya tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi ketika kami mendekat, dia memberitahu kami bahwa dia menemukan planet kehidupan asli dan dia membutuhkan bantuan kami untuk menanam tanda budak. Ketika kami akan mengambil tindakan, kami mendengar pengumuman Anda bahwa Anda melarang tanda budak dengan hukuman karena tidak mematuhi kehancuran keluarga kami. Oleh karena itu, kami segera berhenti.
Namun, kami tidak tahu bagaimana Harlan mengetahui tentang tempat ini. Kamu baru saja membunuhnya. Bab 1310. Dia tidak berani menyembunyikan apapun dari penguasa Bima Sakti. Karena itu, dia hanya bisa memberitahu David segalanya dengan harapan David akan memaafkannya. Bahkan jika kamu menghentikan penanaman tanda budak, kamu tidak ingin membuang waktumu datang ke sini, jadi kamu memutuskan untuk menjarah bumi, benar kan? David bertanya dengan tenang. Tolong tenang, Guru. Harap tenang. Harlan adalah orang yang mengemukakan ide ini. Kami tidak ingin melakukannya. Namun, karena dia adalah keturunan langsung keluarga Bush, kami tidak berani menyinggung perasaannya sehingga kami hanya bisa mendengarkannya. Tolong selamatkan kami dan biarkan kami pergi, Tuan. Petik 2. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, David menyegel mulutnya lagi untuk menghentikannya melanjutkan. Kemudian, David memandang Floyd. Katakan padaku, bagaimana kamu menemukan tempat ini? Floyd tidak seperti yang lain. Dia tampak sangat tenang. Kaulah yang memusnahkan keluarga Tufin, kan? Floyd tidak menjawab pertanyaan itu. David segera mengerti. Dia adalah seorang Tufin. Saat itu, bahkan jika dia membunuh semua inti keluarga Tufin, dia tidak membasmi anggota keluarga Tufin lainnya. Begitulah lokasi bumi bocor. Pada akhirnya, dia terlalu berhati lembut. Setelah dia membunuh pelaku utama, dia tidak tega membunuh yang lain. Apakah kamu anggota keluarga Tufin yang tersisa? Tanya Daud. Ya, Floyd menjawab. Apakah Anda menjual lokasi Harlan Earth? Ya. Mengapa? Apakah itu untuk uang? Tidakkah kamu tahu kamu akan menyakiti banyak nyawa tak bersalah jika kamu melakukan ini? Polos. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak bersalah. Ini semua tentang kekuatan. Siapapun yang memiliki kekuatan akan memiliki kekuatan dan dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Floyd sangat berhati-hati. Ketika dia mengetahui bahwa Master of the Milky Way David adalah orang terkuat di bumi, dia mengerti bahwa tidak ada gunanya memohon belas kasihan. Tidak mungkin dia bisa terus hidup. Karena bagaimanapun juga dia akan mati, mengapa tidak tegar sekali saja? Sangat bagus. Saya senang dengan jawaban Anda. Sekarang aku memiliki kekuatan, apakah itu berarti aku bisa membunuhmu? Tanya David, merasa asyik. Tentu saja. Sejujurnya, aku sangat mengagumimu, tapi sayangnya, kamu harus mati karena menyerang keluargaku. Setelah David mengatakan itu, dia mengumpulkan kekuatan pikirannya dan meremas Floyd menjadi daging cincang. Untuk mencegah tumpahan darah dan darah yang terlalu banyak, dia membuka celah ruang di belakang Floyd dan langsung melemparkan mayatnya ke dalam. Setelah itu, dia menoleh untuk melihat para pemburu hadiah yang tersisa. Tindakan David menyebabkan hati mereka menegang. Sayangnya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menunggu David menangani mereka. Karena kamu bukan penyebab utama, aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Setelah David mengatakan itu, dia melambaikan tangannya. Sebuah celah angkasa muncul di belakang masing-masing pemburu hadiah yang disewa Harlan. Selama kamu bisa keluar dari celah angkasa hidup-hidup, aku tidak akan mengejar ini lagi. Setelah dia mengatakan itu, dia mengirim semua pemburu hadiah ke celah angkasa saat mata mereka melebar ketakutan. Semua orang tahu bahwa hanya alam abadi yang bisa bertahan lama di celah angkasa. David berkata dia memberi mereka kesempatan untuk hidup, tetapi kenyataannya, dia tidak ingin mereka bertahan hidup. Jika mereka pergi ke celah angkasa dengan kekuatan mereka yang sangat sedikit, mereka pasti akan mati. David telah selesai mengurus semuanya. Dia telah berurusan dengan semua alien yang bukan miliknya di bumi. David akan pergi dan mencari tempat untuk menghabiskan saat-saat intim bersama Celia. Sudah lama sejak dia meninggalkan bumi. Bahkan jika dia dikelilingi oleh wanita cantik, dia telah menahan diri selama ini. Tiba-tiba, David merasakan sesuatu dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat kehampaan di luar bumi. Bab 1311. Kura-kura besar baru saja tiba di luar bumi. Kura-kura adalah sinonim untuk lamban di mata orang lain. Namun, kura-kura besar ini telah menumbangkan pemahaman semua orang tentang makhluk semacam ini. Itu bergerak dengan kecepatan kilat. Itu bahkan bisa mengungguli David, yang baru saja masuk ke alam abadi. Oleh karena itu pasti sangat membantu siapa saja yang ingin melakukan perjalanan melintasi alam semesta. Kura-kura adalah tunggangan milik Celeste, penegak alam semesta yang bertanggung jawab atas bagian alam semesta tempat Bima Sakti berada. Setelah dia memasuki Bima Sakti, sebuah galaksi kecil dengan peradaban rendah, dia melihat jejak David yang merobek kehampaan. Kemudian, dia mengikutinya sampai ke sini. Dia ingin melihat siapa di peradaban tingkat rendah ini yang telah memasuki alam abadi, dan akhirnya, dia datang ke bumi. Mes, Celeste, apakah kita sudah sampai? Tanya Amadi. Ya, saya datang ke tempat ini mengikuti jejak yang ditinggalkan pihak lain. Itu seharusnya datang dari planet di bawah kita ini, jawab Celeste. Itu hanya planet seukuran pelet. Bagaimana alam abadi bisa ada di tempat ini? Amadi melihat planet biru kecil tidak jauh dari sana.
Dia tidak percaya ini sama sekali. Amadi, kamu tidak bisa hanya melihat permukaan. Ayo turun. Mereka sudah memperhatikan kita. Amadi mengangkat bahu dan tidak mengatakan apa-apa. Dengan instruksi Celeste, kura-kura raksasa itu mulai mendekati bumi. Ketika kura-kura besar mencapai bagian luar bumi, kekuatan pikiran David merasakan energi besar mendekat. David mengangkat kepalanya dan melihat kehampaan di luar bumi. Apakah itu energi dari seseorang yang setingkat denganku? Saya sudah berada di alam abadi. Jadi, apakah ini berarti orang di luar bumi yang tiba-tiba muncul berada di alam abadi seperti saya? Bukankah aku orang pertama yang sampai ke alam abadi? Mengapa ada orang di level yang sama dengan saya? Apakah mereka pembangkit tenaga listrik dari galaksi lain? Ada apa, Dav? Celia bertanya dari satu sisi. Yang lain melihat David bertingkah aneh, jadi mereka semua memandangnya dengan tatapan aneh. Lena, tiba-tiba David memanggil. Ya. Selena tercengang. Dia tidak menyangka David akan memanggilnya. Awasi semua orang. Jika perlu, Anda dapat meninggalkan bumi untuk menyelamatkan hidup Anda. Tiba-tiba David tampak serius. Dia tidak tahu apakah alam abadi yang muncul tiba-tiba adalah teman atau musuh. Akan baik-baik saja jika mereka datang dengan damai, tetapi jika tidak, David tidak tahu apakah dia bisa melindungi bumi. Lagi pula, dia baru saja masuk ke alam abadi. Namun, David percaya bahwa dia harus berhati-hati terhadap orang Yunani yang membawa hadiah. Karena pihak lain tiba-tiba datang ke bumi dan bahkan tidak mengumumkan kedatangan mereka, David harus bersiap untuk yang terburuk. Semua orang di tempat kejadian mulai merasa gugup setelah David mengatakan itu. Jika diperlukan, Anda dapat meninggalkan bumi untuk menyelamatkan hidup Anda. Apakah semuanya akan seserius itu? Bukankah David baru saja masuk ke alam abadi dan menjadi penguasa Bima Sakti? Bukankah dia orang terkuat di Bima Sakti sekarang? Mengapa dia mengatakan ini? David, ada apa? Apakah ada musuh kuat yang mendekat lagi? Mason bertanya. Ya, tapi untuk saat ini, aku masih tidak tahu apakah mereka teman atau musuh. Dipersiapkan. Jika mereka tidak datang dengan damai, saya tidak tahu apakah saya bisa melindungi kalian semua, jadi kalian harus menjaga diri kalian sendiri. Saya akan mencoba memancing mereka menjauh dari bumi sebaik mungkin nanti, jawab David. David, apakah akan seburuk itu? Mengapa kita tidak melarikan diri? Celia meraih tangan David dan bertanya dengan prihatin. Selena, Pearl, dan yang lainnya juga menatap David dengan gugup. David menepuk tangan Celia dengan ringan dan menghiburnya, jangan khawatir. Aku paling mengkhawatirkanmu saat ini. Selama Anda baik-baik saja, semuanya akan baik-baik saja. Saya berada di alam abadi, jadi saya memiliki umur yang tidak terbatas dan tubuh yang tidak bisa mati. Sulit bagiku untuk mati, tetapi aku khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi padamu. Mason dan pembangkit tenaga listrik lainnya sekali lagi dikejutkan oleh apa yang dikatakan David. Alam abadi memiliki umur yang tidak terbatas dan tubuh yang tidak bisa mati. Bab 1312. Benarkah itu? Apakah itu berarti kita bisa menjadi abadi jika kita mencapai alam abadi? Apakah itu mungkin? Bahkan jika mereka semua merasa bahwa ini mungkin hanya fantasi, itu mungkin saja terjadi. David, maksudmu kamu bisa hidup selamanya jika kamu mencapai alam abadi dan menjadi abadi? Seseorang bertanya, tidak bisa menahan diri. Yang lain memandang David. Jelas, mereka sangat tertarik dengan topik ini. David melihat tatapan kerinduan di mata pembangkit tenaga listrik dan menjelaskan dengan sabar, alam abadi seperti penghalang besar. Begitu Anda memasukinya, Anda akan memasuki langit luas lainnya dengan banyak kemungkinan. Tubuh Anda akan terus menghasilkan vitalitas bagi organ Anda sehingga memiliki energi yang cukup setiap saat. Anda tidak hanya akan memiliki umur yang tidak terbatas, tetapi Anda juga dapat meregenerasi kepala Anda dengan cepat jika dipotong. Jika Anda tidak bertemu seseorang yang jauh lebih kuat dari Anda tidak akan mati bahkan jika mereka mengubah Anda menjadi debu. Jadi, pada dasarnya kamu abadi begitu kamu berada di alam abadi. Semua orang terdiam setelah mendengar apa yang dikatakan David. Alam abadi bisa hidup selamanya. Mereka bahkan dapat meregenerasi kepala mereka jika dipotong, bukankah ini berarti akan sulit untuk membunuh alam abadi? Sangat sedikit orang yang bisa mendekati topik kematian dengan tenang sejak awal waktu. Siapa yang ingin mati? Tidak ada. Sekalipun Mason sangat tenang saat menghadapi kematian saat itu, bukan berarti dia ingin mati. Dia hanya tidak punya pilihan. Jika seseorang bisa hidup selamanya, dia tidak ingin mati. Apakah Anda mengatakan yang sebenarnya, Tuan David? Tentu saja, saya tidak perlu bercanda dengan Anda. Jadi, Anda harus berlatih keras karena jika berhasil mencapai alam abadi, tubuh Anda akan menikmati vitalitas tanpa akhir. Akan sangat sulit bagimu untuk mati saat itu. Sekarang, semua orang dipenuhi dengan antusiasme. Mereka semua ingin menjadi seperti Daud. Mereka ingin melangkah ke alam abadi suatu hari nanti dan menjadi abadi.
Namun, Celia dan wanita lain yang dekat dengan David tidak merasakan hal yang sama. Mereka tidak ingin pergi ke alam abadi dan menjadi abadi, sebaliknya, mereka berpikir tentang bagaimana David berada di alam abadi dan bagaimana dia abadi. 1 abad seperti sekejap mata bagi David. Namun, bahkan jika mereka tidak mati setelah 100 tahun, mereka sendiri sudah sangat tua. Namun, David akan tetap sama, jadi bagaimana mereka menghadapi David di masa depan? Sekelompok wanita berambut putih dan seorang pemuda tampan berusia 20-an. Jika orang lain tidak mengetahui kebenaran, mereka akan berpikir bahwa mereka terpisah 2 atau 3 generasi. Tidak. Mereka tidak bisa membiarkan ini terjadi. Mereka juga ingin pergi ke alam abadi agar mereka bisa tinggal bersama David selamanya. Pada saat ini, Celia dan yang lainnya merasakan urgensi yang kuat, dan mereka sangat termotivasi. David, apakah sulit mencapai alam abadi? Seseorang bertanya. Alasan dia menanyakan ini adalah karena pembangkit tenaga listrik di bumi merasa tidak terlalu sulit untuk memasuki alam abadi. Lagi pula, David sampai di sana kurang dari setahun setelah dia meninggalkan bumi. Apalagi David masih sangat muda. Bahkan jika David adalah orang terpintar di bumi, pembangkit tenaga listrik percaya bahwa begitu mereka keluar dari bumi dan menghabiskan beberapa waktu di luar angkasa, mereka mungkin memiliki peluang untuk menerobos ke alam abadi. David tidak menjawab pertanyaan ini karena dia tidak tahu harus berkata apa. Jika dia mengatakan yang sebenarnya kepada mereka, itu akan menjadi pukulan besar bagi kepercayaan diri mereka. Mereka ingin memasuki alam abadi. Ini akan sangat sulit sehingga kata-kata tidak dapat menggambarkannya. Jika David tidak memiliki sistem tersebut, dia bahkan tidak akan memikirkannya. Kaisar Nimbus diakui sebagai orang di Bima Sakti dengan potensi paling besar untuk memasuki alam abadi, tetapi sekarang, dia masih tertahan di langkah terakhir. Tidak diketahui apakah dia bahkan dapat mencapai tujuan ini dalam hidupnya. Bersambung.